menandatangani MOU untuk menginvestigasi bersama asal-usul kayu gelondongan yang terbawa arus banjir di Sumatera. Dalam waktu 24 jam. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga menyebut jajaran Kemenhub telah lakukan penyusuran untuk mengetahui titik awal asal kayu. Kementerian Kehutanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah ada MOU yang ditandatangani, Memorandum of Understanding, di mana kami sepakat untuk sama-sama kami minta bantuan kepada Kapolri untuk menjaga hutan kita. Kami sudah ada data-data awal melalui penerbangan drone ya ke daerah-daerah terdampak, dan juga ada teknologi namanya AICO untuk melihat semacam apa namanya anatomi kayu ya, yang mudah-mudahan ini bisa menjadi indikasi awal di mana asal muasal kayu itu berada. Sementara itu Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan siap memproses hukum jika ditemukan pelanggaran dalam peristiwa tersebut. Dalam waktu cepat saya minta untuk tim juga segera bergerak dari hulu sampai dengan hilir, khususnya di lokasi-lokasi yang memang kita dapati ada potensi-potensi yang harus kita tindak lanjuti karena memang ada dugaan-dugaan pelanggaran. Selain banyaknya korban jiwa, bencana banjir di Sumatera menjadi perhatian masyarakat karena banyak ditemukan kayu gelondongan yang terbawa arus banjir yang diduga hasil pembalakan liar. Ya. Ini gimana nih? Penyelidikan polisi harus cepat semestinya. Iya. Nggak bisa lama-lama. Nggak bisa lama-lama. Kalau lama-lama kabur semua itu. Keburu kabur. Dan ingat nggak waktu pertama kali 2 hari banjir, kemudian Dirjen Penegakan Hukum Kemenhub langsung bilang itu bukan kayu pembalakan liar. Itu adalah ranting dan bekas-bekas kayu kering yang patah. Coba bayangin. Gimana kita mau percaya kalau seorang Dirjen Penegakan Hukum hanya menilai bahwa itu kayu ranting dan bukan pembalakan liar. Dia belum melakukan penelitian, dia nggak datang ke lokasi. Ini kadang pejabat-pejabat kita ini suka asal ngomongnya gitu. Dan kemudian diralat lagi. Ternyata itu kayu, itu gimana sih? Saya kadang sama kayak kepala BNPB nih. Sebenarnya niat dia pengen menjelaskan bahwa nggak perlu status bencana nasional. Tapi karena komunikasi terjadi lack of communication dalam dirinya, mungkin tidak terbiasa berkomunikasi atau minim pengetahuan. Karena bencananya tidak mencekam kok. Mencekamnya hanya di media sosial. Itu kan, dalam ilmu kebencanaan, Andri, itu kita ada namanya komunikasi empati. Betul. Komunikasi empati itu adalah kita menyampaikan sesuatu tanpa harus menyakiti perasaan orang yang kena musibah atau membuat suasana jadi gaduh gitu. Jadi komunikasi empati mesti dibangun. Nah, apa yang disampaikan Kepala BNPB maupun Dirjen Penegakan Hukum Kemenhub itu bukan komunikasi empati namanya. Gitu. Jadi komunikasi empati itu fokus pada korban. Gitu. Baik perasaannya, psikologinya, kebutuhan segala macam. Trauma healing. Gitu. Trauma healing. Akhirnya kan BNPB jadi bulan-bulanan. Situasi yang begitu di saat lagi darurat, rakyat membutuhkan BNPB, tapi pernyataan Kepala BNPB itu membuat masyarakat jadi antipati. Energi kita jadi habis cuma ngurusin itu doang, soal komunikasi. Bukannya darurat bencana, malah jadi darurat komunikasi jadinya. Gitu. Itu yang kita sedih gitu makanya. Dan banyak sekali terjadi itu memang ya. Darurat komunikasi yang terjadi. Banyak pejabat-pejabat di kita saat ini. Dan ini bantuan banyak. Terus distribusinya ini yang kita masih tidak merata ya, kalau kita lihat. Menggunakan udara juga tidak terlalu efektif ternyata di beberapa tempat ya. Jadi usul kami untuk Presiden Prabowo, kita langsung aja ke Presiden Prabowo lah ya. Karena saat ini kita bingung mau ngomong sama siapa gitu. Tunjuklah seorang leader yang dipercaya untuk penanganan bencana. Misalkan mau tunjuk Pak JK, tunjuk aja Pak JK. Sekalian gitu. Dia sebagai ketua PMI juga, tapi ditetapkan oleh Presiden untuk mengontrol kebencanaan di Sumatera dan yang mungkin yang akan terjadi di Jawa Barat nih, udah dikasih mitigasinya kan. Gitu. Supaya
dia bekas wapres, dia dihormati, kenal sama semua pejabat, dan dia punya kapasitas untuk itu. Nah sekarang nih kita nggak punya panglima bencananya. Iya, orang yang punya pengaruh ya. Punya pengaruh yang ini di sini ya, ini sini ya, oh shit, ada petanya segala macam. Jadi ya pada akhirnya pekerjaannya jadi parsial gitu. jadi parsial sendiri jadinya. Ya, Sementara kita lihat ada masyarakat ya. yang buat teman-teman para pejabat harus ketahui, ini eranya media sosial. Iya. Korban masih juga punya handphone, dia bisa memberitakan apa aja yang ada di itunya gitu. Jadi harus informasi itu harus dirangkum dalam satu command center. Mana yang jadi priority, mana yang paling bermasalah dulu, mana yang paling membutuhkan bantuan. Aceh Tamiang, ya udah Aceh Tamiang, poskonya di mana. Jadi semua bantuan yang ke Aceh kumpulin di sini, dibagi. Ya. Data korbannya berapa? Berapa jumlahnya? Siapa namanya? Apa yang dibutuhkan? Iya, nah sekarang tuh kita bingung kemana yang mesti kita lakukan. Iya. Ya begitulah. Iya, betul. Dan ini kan bencana terus-terusan ini. Banjir rob sekarang banjir juga rob lagi di rame. Jakarta. Ini Jawa Barat kemungkinan akan, Bandung Barat teman udah banjir. Di Malang tuh Malang juga ya. parah banget. Dan puncak curah hujan ini akan sampai Januari. Nah, iya. Gitu. Jadi udah akan sangat panjang. Rakyat butuh kekuatan Iya. energi, dengan harapan pemerintah yang punya kekuasaan keuangan dan juga policy juga harus sigap. Pemerintah daerah di Jawa Barat, Pak KDM perintahkan semua bupati wali kota menyiapkan tempat-tempat yang rawan untuk longsor, banjir, siapin perahu karet, ya. siapin makanan, posko tuh dari sekarang, jangan begitu kejadian baru disiapin. Iya. Telat. Gitu. WC standby, air bersih itu udah disiapin tuh. Jadi begitu ada kejadian udah standby. Nah itu risiko bencana yang diprediksi gitu dengan Iya. mitigasi yang tepat kan gitu ya. Benar. Nah ini kita lihat ini banjir rob ini bakal terus nih terjadi ya kan. Terus kemudian tadi tuh banjir dan segala macam. Ini Karena curah hujan akan bergeser dari Sumatera ke Jawa ini. Ke Jawa iya. Nah kita nggak berharap kejadian juga gitu di Jawa. Tapi gitu, memang undang-undang penanggulangan bencana tuh mesti direvisi sih. Iya. Udah direvisi, ternyata BNPB tidak punya kewenangan terlampau dalam juga ke pemerintah daerah. Jadi kalau dalam posisi begini, mesti ada satu lembaga yang super body. Dia harus punya kewenangan, dia bisa masuk kemana saja, Iya. dan dia bisa memerintahkan kepala daerah. Nah sekarang kepala daerah diperintah sama kepala BNPB, mau dia? Iya, nggak bakal mau. Nggak bakal mau. Mesti segera nih, karena kalau enggak, kita nih negara dengan 1000 bencana, Iya. kita dianggap sebagai supermarket bencana alam. Semua bencana yang ada di dunia ada di kita. Iya. Gunung meletus ada, banjir, longsor ada, gempa ada, tsunami ada, bahkan puting beliung, angin puyuh semuanya ada di kita. Yang tidak dimiliki oleh negara lain. Yang masalahnya adalah negara ini banyak penduduknya. Iya. Artinya resiko korban jiwanya juga pasti Juga lebih besar. Nah, kalau pemerintahnya juga lambat, ya udah. Ya udah, kayak begini nih. Jumlahnya akan semakin banyak. Banyak dan besar. Kita melakukan ini bukan karena kita nyinyir ya, tapi kita peduli. Iya. Kita di media yang bisa kita lakukan adalah menginformasikan kebencanaan secara maksimal. Fokus pada kebutuhan pengungsi, Betul. kita informasikan kepada publik. Cuma itu yang bisa kita lakukan, dan kita menghimbau pada masyarakat untuk terus melakukan aktivitas. Dan alhamdulillah hari ini BNPB udah melakukan live ya untuk update kebencanaan korban dan segala macam. Itu penting buat kita. Iya, karena kan keluarga juga banyak ya. Artinya bukan hanya korban ini, keluarganya tidak hanya di lokasi itu gitu, tapi ada di daerah lain yang mereka juga pengen tahu gimana kondisi korban, gimana kondisi keluarganya gitu. Dan dengan adanya live, terus kemudian kita juga bisa memantau dan segala macam berapa jumlah korban, nama-namanya siapa aja gitu. Paling enggak keluarga-keluarga atau kerabat-kerabat korban yang ada di daerah lain itu bisa tahu gitu gimana nasib keluarganya mereka. Gitu. Oke. Dan mudah-mudahan ini menjadi menjadi walaupun ini catatan kelam di akhir tahun. Kita bisa pastikan itu ya. Bencana yang terjadi di Sumatera, di Aceh, di Sumatera Utara, dan di Sumatera Barat ini adalah catatan kelam di akhir tahun 2025. Cuman memang tadi seperti disampaikan Mas Gaib, ini belum selesai gitu ya. Pergeseran siklon ini akan ke kanan gitu ya, makin menuju ke timur artinya, dan ini banyak juga daerah-daerah lain yang terancam. Kita berharap
persiapannya lebih matang. Tadi usulan-usulan juga kita sudah sampaikan, membentuk super body yang bisa menangani penanggulangan bencana, yang bisa masuk ke semua akses, yang kenal semua pihak gitu. Saling menyalahkan saat ini memang ya tidak bisa sepenuhnya dihindari, tetapi ya memang ini harus dievaluasi betul gitu. Termasuk tadi soal pembalakan liar itu ya Mas Gaib ya. Siapa pelakunya harus dikusut tuntas gitu. MOU udah ada, jangan sekedar hanya MOU di atas kertas, tetapi bagaimana kemudian ini bisa ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian gitu. Dan harus cepat gitu. Karena apa? Karena kalau enggak ya udah keburu bubar gitu. Karena nih pembalakan liar ini kita kan tunggu janji Menhub, Kapolri dan semua pejabat yang terlibat gitu ya. Untuk mengungkap siapa saja di balik pembalakan liar dan tambang ilegal yang sekarang ini membuat banjir semakin parah di 3 provinsi. Itu aja yang kita tunggu. Oke. Demikian Sobat Sindo. Laki-laki dipegang janjinya. Ya. Oke. Mudah-mudahan ini bisa memberikan input atau masukan ya buat semua pihak, dan kita akan ketemu lagi minggu depan di hari Senin. Tetap di The Comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.